Kekayaan sering dianggap sebagai puncak kebahagiaan. Tetapi, bagaimana kalau jalan menuju kekayaan itu harus dibayar dengan nyawa orang terdekat? Di tanah Jawa, ada satu nama yang selalu dikaitkan dengan perjanjian gaib. Sosok jelita sekaligus mengerikan, Nyi Blorong. Ikuti kisah ini sampai akhir, karena di balik legenda, ada jejak nyata yang masih menghantui masyarakat hingga hari ini. Dalam tradisi Jawa, Nyi Blorong dikenal sebagai putri dari Ratu Angin-Angin. Ia menikah dengan Jaka Linglung, tokoh mitologis yang dipercaya sebagai naga penjaga lautan. Dari hubungan itu, lahirlah sosok yang kemudian menjadi Panglima Laut Selatan di bawah kekuasaan Ratu Kidul. Wujudnya tidak biasa. Dari pinggang ke atas, ia digambarkan sebagai wanita yang luar biasa cantik, berambut panjang terurai, wajahnya bersinar seperti bulan purnama. Namun dari pinggang ke bawah, tubuhnya berubah menjadi ular besar bersisik emas. Sisik itu diyakini bisa berubah menjadi kepingan emas murni, harta yang seakan tidak ada habisnya. Tetapi emas itu tidak pernah gratis. Orang yang menerima harta dari Nyi Blorong diyakini harus membayar dengan tumbal jiwa. Bukan jiwa siapapun, melainkan jiwa orang-orang terdekat, anak, pasangan, atau keluarga yang paling disayangi. Legenda ini muncul dalam serat Centini, juga hidup dalam tutur lisan masyarakat Jawa. Hingga sekarang, nama Nyi Blorong menjadi simbol perjanjian gelap, jalan singkat menuju kekayaan, dengan harga yang tidak sanggup dibayarkan manusia biasa. Sampai hari ini, masih ada lokasi-lokasi yang dipercaya menjadi pintu pesugihan Nyi Blorong. Yang paling terkenal adalah Goa Karangbolong di Kebumen, Jawa Tengah. Goa ini terletak di tebing karang yang langsung berhadapan dengan Samudra Hindia. Untuk mencapainya, orang harus melewati jalan sempit di antara hutan jati dan semak belukar. Begitu masuk, hawa lembab langsung menyelimuti tubuh, sementara suara ombak menghantam karang bergema seperti genderang gaib. Masyarakat sekitar sering menemukan sesaji di mulut goa, bunga 7 rupa, dupa yang masih berasap, hingga kepala ayam atau kambing yang baru dipotong. Mereka percaya, orang-orang datang diam-diam di malam hari untuk melakukan perjanjian gaib dengan Nyi Blorong. Tidak sedikit yang berkata, kalau ada seseorang yang tiba-tiba kaya mendadak, membangun rumah megah, membeli sawah luas, tapi tidak jelas dari mana usahanya, besar kemungkinan ia pernah berlutut di hadapan Nyi Blorong di goa ini. Goa Karangbolong hanyalah satu contoh. Di sepanjang pesisir selatan Jawa, mulai dari Bantul, Cilacap, hingga Pelabuhan Ratu, cerita tentang ritual pemanggilan Nyi Blorong terus diwariskan. Seolah-olah lautan selatan memang menjadi kerajaan gaib yang penuh dengan perjanjian gelap. Kisah Nyi Blorong ternyata tidak berhenti di masa lalu. Justru di era digital, namanya muncul dalam bentuk baru yang mengejutkan. Penelitian terbaru menemukan adanya grup daring, bahkan di Telegram, yang mengaku bisa menghubungkan pengikutnya dengan Nyi Blorong. Grup ini menawarkan pesugihan tanpa tumbal. Cukup melakukan ritual sederhana, lalu uang akan datang dalam bentuk transfer atau dompet digital. Fenomena ini membuktikan satu hal, meskipun zaman sudah modern, keyakinan pada jalan pintas menuju kekayaan tidak pernah benar-benar hilang. Manusia tetap mencari pintu gaib, sekalipun melalui layar ponsel. Namun di balik janji manis, selalu ada kecurigaan. Benarkah pesugihan modern ini benar-benar tanpa tumbal? Atau justru ada harga lain yang harus dibayar, bukan dalam bentuk darah, tetapi dalam bentuk energi, keberuntungan, bahkan kesehatan jiwa? Banyak laporan dari anggota grup yang mengaku uang memang datang, tetapi perlahan hidup mereka mulai hancur, keluarga sakit-sakitan, usaha tiba-tiba bangkrut,
hingga mengalami gangguan yang sulit dijelaskan. Seolah-olah Nyi Blorong tetap menagih, hanya dengan cara yang lebih halus. Cerita-cerita nyata tentang pesugihan Nyi Blorong terus muncul dari berbagai daerah di Jawa. Ada kisah seorang lelaki yang dulu hidup sederhana. Tiba-tiba, dalam waktu singkat ia kaya raya. Rumahnya menjulang megah, tanahnya luas, dan ia dikenal sebagai orang terpandang. Tetapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Satu persatu anggota keluarganya meninggal dengan cara yang tidak wajar. Istri, anak, bahkan saudaranya, semua pergi dalam waktu berdekatan. Warga sekitar berbisik, kekayaan itu dibayar dengan nyawa orang-orang yang paling ia cintai. Di sebuah desa pesisir selatan, warga pernah menemukan seorang pria meninggal mendadak setelah melakukan ritual. Tidak ada tanda kekerasan, tubuhnya hanya kaku dengan mata terbuka. Bagi masyarakat setempat, itu bukti ia gagal memenuhi syarat perjanjian dengan Nyi Blorong. Kisah-kisah seperti ini jarang tercatat dalam buku sejarah, tetapi selalu hidup dalam cerita rakyat. Dari mulut ke mulut, cerita itu mengalir, menjadi peringatan bagi siapa saja yang tergoda dengan jalan pintas menuju kekayaan. Pertanyaannya, apakah semua ini benar-benar nyata, atau hanya mitos yang tumbuh di tengah masyarakat? Ada yang meyakini bahwa cerita pesugihan hanyalah simbol sosial, sebuah cara untuk menjelaskan fenomena orang yang mendadak kaya tanpa pekerjaan jelas. Bisa jadi, kekayaan itu berasal dari korupsi, perjudian, atau bisnis gelap. Untuk menutupi aib, nama Nyi Blorong dipakai sebagai kambing hitam. Namun sulit mengabaikan kenyataan bahwa jejak-jejak fisik tetap ada. Sesaji di goa, dupa yang masih menyala di pantai, dan kisah keluarga yang hancur seolah dipaksa membayar harga sebuah perjanjian. Apakah ini hanya kebetulan, atau memang ada kekuatan lain yang bekerja di luar nalar manusia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nyi Blorong, sebuah nama yang berdiri di antara harapan dan kutukan. Ia menjanjikan harta, tetapi menuntut nyawa. Ia bisa membuat seseorang kaya raya, tetapi menghancurkan keluarganya dalam sekejap. Mungkin bagi sebagian orang, Nyi Blorong hanyalah legenda. Tapi bagi sebagian lain, ia adalah kenyataan yang menakutkan. Sekarang pertanyaannya, kalau suatu hari ada yang menawarkan kekayaan tanpa batas, apakah kalian berani menerimanya, meski harus menukar dengan jiwa orang yang paling kalian sayangi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah Nyi Blorong hanya sekadar mitos atau memang nyata? Dan jangan lupa, klik subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi. Dan tonton video lainnya yang lebih menyeramkan.